bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Indonesia tidak pernah kehabisan talenta-talenta muda. Mereka lahir dari berbagai daerah di negeri ini, termasuk pemain serba bisa yang satu ini. Bermain di posisi bek gelandang dan penyerang. Selain itu, ia juga bermain membela timnas di Piala Suzuki AFF tahun 2010, di bawah asuhan pelatih Alfred Riedel. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad Nasuha. Tahun 2018 lalu nama Muhammad Nasuha menjadi pemain terbaik sepanjang sejarah yang digelar oleh Piala AFF. Berita membahasnya lebih lanjut. Lahir di Serang, Banten, 15 September tahun 1984. Dikenal sebagai anak rajin, alim dan rendah hati sejak kecil, tidak pernah meninggalkan salat dan mengaji sedari berumur 7 tahun. Meski sudah mengikuti berbagai macam turnamen, itu yang selalu diajarkan kedua orang tuanya, Muhammad Nasuha sudah mengenal sepak bola sejak umur 7 tahun, melalui pertandingan antar kampung. Setelah lulus sekolah menengah atas, Najwa masuk ke tim inti Pelita Krakatau Steel, yang saat itu dilatih oleh Danur Windo. Nah, setelah itu barulah Nasuha melanglang ke klub-klub yang ada di tanah air. Meski sempat bermain di klub-klub besar di Indonesia, tidak menjadikan dia berbesar kepala. Kerendahan hatinya terbukti sebelum bermain dia selalu menelpon ibunya untuk meminta izin. Nah, sendiri memulai debut bersama timnas pada 2005 hingga 2007 dengan memperkuat timnas U23. Pada tahun 2009 hingga 2011. Ia mulai dipercaya untuk membela timnas Indonesia senior dengan total bermain 15 kali dan mencetak 2 gol. Sebanyak karir profesionalnya, Muhammad Nasuha pernah memperkuat sejumlah tim besar Liga Indonesia, seperti Sriwijaya FC, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan memutuskan pensiun bersama Cilegon United, yang berubah nama menjadi RAS Cilegon FC setelah dibeli oleh Raffi Ahmad. Sosoknya sangat membekas di ingatan masyarakat tanah air, karena perjuangannya yang sepenuh hati membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2010 lalu. Hal itu disebabkan Muhammad Nasuha tetap memaksakan bermain meski kepalanya mengalami cedera cukup parah saat melawan Filipina di babak semifinal pada 16 Desember di tahun 2010. Alhasil Najwa harus menggunakan perban untuk ini luka di kepala. Pada akhirnya perjuangannya tidak sia-sia, karena timnas Indonesia menang 1-0 berkat gol Christian Gonzalez, dan melaju ke final sebelum takluk dari Malaysia. Masyarakat Indonesia juga pasti tidak akan melupakan golnya ke gawang Turkmenistan dalam kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Gelora Bung Karno pada 2011 silam. Hendak lingkungan dari sepakan kaki kanannya, benar-benar sangat indah dan memukau suara gemuruh ribuan penggemar skuad Garuda, benar-benar menjadi malam yang istimewa untuk Nasuha yang kala itu, masih bermain bersama Persib Bandung. Laga tersebut kemudian dimenangkan oleh timnas Indonesia, dengan skor 3-0. 2 gol udah dicetak oleh Christian Gonzalez, yang kini bermain juga untuk Rans Cilegon FC.
Kendati begitu, karir B kelahiran 15 September tahun 1984 ini, perlahan meredup pasca AFF 2010. Sebabnya nafsu harus berjuang melawan cedera lutut parah. Hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa Nasuha mengalami robek igal pada lutut kiri, cedera yang sama ketika ia membela Persib, di mana cedera awal yang dialami Nasuha yakni robeknya meniskus, dan pecahnya sebagian tulang rawan pada lutut. Membuatnya mendapatkan operasi manisektomi, yakni mengambil bagian meniskus yang pecah agar tidak melukai area yang lain, di awal tahun 2012. Dan operasi ini membuat luas meniskus menjadi berkurang sehingga menimbulkan tekanan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Meski terlihat kalem, pemain serbabisa itu tidak memungkiri, awalnya sempat dilanda frustasi. Lumba-lumba ia harus 3 kali bolak-balik naik ke meja operasi, dalam kurun waktu 4 tahun, sebab biaya operasi yang kita usir sekitar 10 juta hingga 60 juta per sekali operasi, membuat Nasuha berniat untuk menjual rumahnya untuk membiayai operasinya yang ketiga. Namun Rahmat Darmawan, mantan pelatihnya ketika dia Sriwijaya FC, beritanya mengurungkan niat tersebut. Semua biaya operasi tersebut rupanya akan ditanggung oleh Gerbang Bangkit Pemain Muda. Gerbang Pemuda setelah pulih baru Nasuha bisa melunasinya dengan cara dicicil. Gerbang Pemuda digagas RD dengan seorang penguasa perlengkapan olahraga, Henry Sasmito, untuk membantu biaya pengobatan pemain muda yang mengalami cedera. Ia walaupun semakin hari kondisi cedera lututnya semakin baik, ia tetap harus menelan kenyataan pahit. Kalau dia tak bisa bermain seperti sedia kala, kedatangan kode virus corona intim juga memburuk keadaan ekonomi pemain yang dijuluki bek serbabisa ini. Hari-hari libur latihan, libur kompetisi di tengah masa karantina virus corona dihabiskan Nasuha dengan membantu sang istri berjualan baju gamis. Namun di tengah kondisi ekonomi yang sedang kacau, daya beli masyarakat juga berkurang. Alhasil tidak ada pemasukan tetapi yang bisa didapatnya. Tidak hanya sampai di situ, ia juga mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Ketika dirinya menjadi asisten pelatih Perserang-Serang, ia mengakui kalau gajinya kerap terlambat dibayar oleh manajemen. Kami dari pertengahan Februari belum digaji sama sekali, sampai Maret. Padahal sudah menjalani 1 pertandingan di kompetisi liga sebelum ada virus corona. Kata Nasuha dalam perbincangan bersama cnnindonesia.com. Selesai 12 Mei tahun 2020. Tapi di sisi lain dia juga paham kondisi manajemen yang tidak mendapatkan bayaran dari sponsor secara penuh akibat dampak pandemi wabah virus corona. Ia di dunia kepelatihan sulap pernah mengikuti kursus kepelatihan AFC. Ia bahkan pernah menangani Banten Jaya FC di Liga 3 dan Dispora Banter. Saat kompetisi vakum akibat pandemi, Najwa tetap melatih dan membantu sekolah sepak bola SSB Gunung Pinang diserang, yang kebetulan merupakan tempat sekolah anak pertamanya. Muhammad Nasuha sekarang sedang meniti karir sebagai seorang pelatih. Muhammad Nasuha sudah memiliki sertifikat lisensi BKHC. Artinya sudah dapat menjadi pelatih untuk klub Liga 2. Ia menyampaikan saat ini lagi fokus seleksi pengalaman dulu sebagai asisten pelatih. Jika ada tawaran mungkin bisa dipertimbangkan, tetapi saya lagi fokus cari pengalaman dulu, tuturnya. Dia menginginkan agar meningkatkan lisensi kepelatihan menjadi AFC. Muhammad Nasuha pada musim 2020, menjadi asisten pelatih Perserang-Serang dan pada musim 2001, ia menjadi asisten pelatih di tim Rans Cilegon FC. Rezeki legenstif ia selain kesibukan sebagai asisten pelatih, Muhammad Nasuha juga tetap membantu istrinya berjualan baju gamis. Itulah dia ulasan kami mengenai Muhammad Nasuha.